Welcome guys, ini alur cerita dari film In the Heart of the Sea. Kisah nyata tragedi kapal ditabrak-tabrak paus. Penumpangnya terdampar di lautan lepas. No makan, no minum. Kasian. Oh ya, jangan lupa subscribe Sutradara Kata. Kita mulai. Nantucket, Amerika tahun 1850. Film baru mulai, bule muda berjas hitam. Malam-malam ketuk pintu, dia tamu. Tuan rumahnya Thomas Nickerson, rambut coklat jas coklat. Umur 45, muka 65. No. Thomas tidak mau cerita tapi dipelototi istri yang butuh uang. Sekarang Thomas oke setuju untuk curhat dibayar. Herman Melville ini penulis, dia butuh narasumber A1 pelaku untuk modal menulis novel fiksi berjudul Moby Dick. Mereka begadang sampai pagi ditemani whisky tanpa es batu. I will tell you of the Essex. Thomas flashback. Februari 1819 di dermaga, Owen Chase say goodbye pada istri yang sedang hamil tua. Scotchy membawa Chase menuju The Essex. Chase tokoh utama kita. The Essex, true story berisi 21 kru, ini dia Thomas Nickerson. Kecil-kecil yatim piatu kerja di laut pula. Kasian. Thomas usia 14 pada tahun 1819, artinya umur 45, muka 65 di opening movie tadi. Owen Chase, first mate, wakil kapten, dia pemburu hebat dan pelaut jagoan, pin pemburu ada di dada. Kapten di Essex, belagu anak sultan, namanya George Pollard, putra dari Pollard, pelaut terkenal dan pemilik di Essex. Pollard dan Chase bertemu, aroma persaingan terendus-endus semua kru. Layar tersangkut tidak mau terbuka, Chase heroik memotong tali di puncak kapal. Berkat kerja Chase, di Essex bisa berlayar, misinya berburu paus untuk ambil minyak paus sebagai bahan bakar lampu rumah. Chase membagi tugas karena target mereka berat 2.000 barel atau 317.000 liter, kira-kira 17 truk BBM double tangki. Wow. Besoknya Chase melatih kru. Waktu berlalu 2 minggu, kapten minta semua layar dikembangkan agar kapal melaju kencang. Kapten melarang layar diturunkan, maka di tengah badai, ego Chase ego Pollard duel. Lawrence juru kemudi diam. Pollard menggila, belokan kemudi di tangan Lawrence. Belok kanan patah-patah ke arah daratan. Di Essex goyang patah-patah, Scotchy nancep. Kru akan mati, kapten ketakutan, dia lepas kemudi. Diam tanpa komando. Chase heroik bertindak pakai otak, dia potong tambang layar. Kapal seimbang new normal, Chase jadi leader dalam krisis. Kapten terbuli. Besoknya, Pollard memanggil Chase ke ruang kapten. Pollard insecure, dia teriak, "Aku keluarga Pollard. Kau kepecat, di Essex wajib pulang." Damn your impertinence! My name is Captain George Chase Pollard. komen, pulang kampung tanpa minyak paus adalah sebuah kesalahan. Kita berdua gagal. Kapten diam, tandanya setuju. Akhirnya, di Essex tetap berburu paus. 3 bulan berlalu anyep tanpa paus. Thomas bangga satu Scotchy bersama living legend. Chase menombak paus besar. Scotchy diseret-seret, lalu paus menyelam. 3 sambungan tambang ditarik hampir habis. Paus menukik 600 meter, paus melawan. Di jantung lautan, paus meregang nyawa. Bangkai paus ini uang dolar, etis gak etis, kematian paus menyinari rumah, kota, pabrik di Amerika dan Eropa zaman dulu. Capek-capek berburu, minyak paus hanya terkumpul 47 barel. Thomas paling kecil, dia di ospek nyemplung ambil sisa minyak paus di bagian kepala.
Di Essex anyep lagi 1 tahun tanpa paus, lalu merapat ke Ekuador bertemu Kapten Spanyol yang memberi info lokasi lautan paus, tapi ngeri karena ada paus 30 meter membunuh 6 anak buah kapten. Lokasinya 4.800 kilo di garis khatulistiwa Samudra Pasifik. Pollard dan Chase mendadak kompak setuju pergi ke ujung bumi demi paus, demi dolar. Di Essex berangkat, 3 bulan telah lewat, juru pantau teriak-teriak. Terus senang, paus tidak tenang. Di dalam air hanya ada paus, paus, paus. Hidupnya berkelompok. Chase belum melempar harpun. Scotchy kesenggol-senggol dari bawah, tahu-tahu terbalik. Paus raksasa eksis, true story panjang 30 meter, berat bisa 80 ton, diberi nama Moby Dick. Chase mengungsi ke kapal, suara palu ketok-ketok Scotchy seolah menantang paus raksasa. Paus bukan predator, tandanya paus berisik bersuara ketika menabrak-tabrak kapal. Artinya, paus true story menduga di Essex sebagai paus raksasa kedua yang masuk teritori dia. Chase pegang harpun terbesar untuk menaklukkan paus. Paus raksasa merapat, Chase melempar harpun, paus melawan, menabrak kapal. Paus menukik mampu free diving sedalam 1000 meter, sanggup tahan nafas 90 menit. Tenaganya bagaikan King Kong. Tambang harpun ketarik-tarik, jangkar terbang yang roboh. Di jantung lautan, paus melepas harpun. Di kapal, air banjir tak bisa dipompa. Di Essex hancur, 2 kru tewas, 19 kru terdampar di lautan lepas. 20 November 1820 tengah malam, di Essex tenggelam true story di Samudra Pasifik. Seperti kapal Titanic yang tenggelam true story tengah malam di Atlantik. Survival ini penuh derita, panas terik banget, matahari ada 12. Tiap hari makan biskuit sepotek, no food, no drink, terdampar hari 43. Mereka melihat daratan. Tahu-tahu paus 30 meter menanduk Scotchy seperti kapal selam. Cuma disenggol-senggol, 3 Scotchy rusak, kru berjuang ke pantai. Tiba di darat, apa saja dimakan, diminum di Pulau Dusi yang tandus ini. Hari berlalu, Chase jagoan berubah kurus, kering jadi rapuh, menangis. Semua kru diajak menyaksikan tulang manusia di gua. Tak ada kapal lewat, kita harus pergi atau kita mati, kata Chase. Dia leader dalam krisis, kapten minder lagi. Scotchy sudah siap, Joy Matthew sahabat Chase menyerah, dia tinggal di sini. True story staycation berempat bersama Wrights, Locks, Wicks. 3 Scotchy terdampar lagi, waktu berjalan, ini dia. Terpantau Peterson tewas. Jasadnya akan dibuang ke laut. Pelaut tak akan membuang apa yang bisa membantu hidup, kata Chase pelan tapi menusuk-nusuk hati Thomas. Thomas emosional melihat semua kru setuju untuk makan mayat teman. Pertama kami makan jantungnya, kata Thomas. Ini curhat perdana, istrinya tak pernah tahu kisah kanibal. Ini sebabnya Thomas depresi umur 45, muka 65. Di Scotchy Kapten, berempat membuat undian taruhan nyawa. Pollard kalah, tapi keponakan Pollard ini bunuh diri membela kapten. Coffin jadi santapan kru, kanibal true story. Hari ini Raja Paus datang lagi dan lagi, Paus seperti dendam mengejar Owen Chase. Harpun sudah di tangan tapi Chase diam. Moby Dick berhenti di antara 2 Scotchy seolah mengancam akan menabrak kapal jika Chase melempar tombak. Chase tetap diam, terdampar di laut telah membuat jiwa Chase berubah. Dia tak mau menombak Paus, karena Paus tak akan mati ditombak, kru pasti dead jika ditabrak-tabrak. Tak diserang Chase, pemilik laut masuk samudra tanpa menghajar Scotchy, dia pergi tanda damai.
Maju 90 hari, Dauphin, kapal Amerika melihat sekoci kapten. Pollard dan Ramsdale selamat. Di sekoci ini terdapat tulang dari jasad teman yang dimakan, kanibal. Chase Thomas William Benjamin melihat daratan negara Chili tetangga Uruguay. Berempat dibawa pulang kampung oleh Indian, kapal Inggris, 3 bulan pelayaran. 11 Juni 1821 dermaga Nantucket membisu. Semua bagai melihat hantu laut karena pemburu tak kembali 24 bulan. Dulu berangkat 21 orang, pulang ber-6. Chase disambut Peggy dan Phoebe putrinya. Kita lihat Pollard berburu lagi, zong lagi. Kapal dia Two Brothers tenggelam di Hawaii Amerika. Dia pensiun jadi petugas jaga malam di Nantucket. Chase jadi pedagang. Dia telah kirim kapal penyelamat untuk Joy Matthew. Joy wafat, 3 orang selamat. Maju ke zaman now, Thomas dan Herman berpisah. Setumpuk dolar dioper Herman, Thomas tidak mau. Uang disamber istri Thomas. Sekarang tahun 1850, Herman komen, Amerika telah menemukan minyak, maksudnya kerosin atau minyak tanah. Artinya, capek-capek berburu paus dan jadi kanibal, lampu rumah tak perlu lagi minyak paus. Pahit. Novel Moby Dick karya Herman Melville selesai 1850, terbit 1851, awalnya tidak laku, lanjut laris manis dan jadi novel klasik di Amerika mulai 1950-an. Sekian. Gimana film ini menurut kalian? Kalau suka tinggalkan kesan, tulis komen, like, share. Alur film selesai.